Halo. Kita semua tahu kebutuhan finansial itu menjadi hal yang paling utama untuk menunjang keberlangsungan hidup kita. Ada 4 ilmu finansial yang harus kalian ketahui. Ilmu ini tidak diajarkan di kuliah maupun di bangku sekolah. Yang pertama, earning skill. Earning skill adalah keahlian seseorang untuk menghasilkan uang. Ada 3 cara untuk menghasilkan uang, yaitu ada linear, semi-linear, sama non-linear. Linear itu contohnya seperti ya karyawan perusahaan pada umumnya. Ya dia harus kerja dulu 1 bulan, nah baru di akhir bulannya itu dia baru dapat gaji. Nah itu seperti itu kurang lebih linear. Semi-linear itu lebih cepat daripada linear tadi gitu. Misal semi-linear itu kayak misal kita kerja dengan perusahaan nih, saya sebagai sales gitu ya. Dalam 1 hari saya bisa menjual 10 produk dengan profit, 1 produknya itu 1 juta. Nah, dalam waktu 1 hari saya bisa ngejual 10 produk. Otomatis profit yang saya dapatkan itu 10 juta per hari. Dan uang itu bisa dibayar di hari itu juga. Seperti itulah kira-kira semi-linear. Yang membedakan semi-linear dan linear adalah cara mendapatkannya. Kalau linear kalian harus kerja dulu 1 bulan, nah baru dapat gaji. Kalau semi-linear enggak. Kalian kerja dulu 1 hari, nah bisa langsung dapat penghasilannya. Ya kurang lebih sama lah. Yang dikorbanin tetap waktu, tenaga, kesehatan, dan sebagainya lah. Tetap itu yang dikorbanin masih sama. Yang ketiga, non-linear. Non-linear itu adalah kebalikan dari linear dan lebih cepat lagi daripada semi-linear. Nah seperti ya kalian gak harus nunggu waktu lagi gitu. Kayak misalkan contohnya ya usaha kos-kosan ya. Jadi bosnya kan gak usah harus kerja, gak usah harus buang waktu, gak usah harus buang tenaga kan. Kalian tinggal ngapain kalau jadi bosnya? Kipas-kipas lah. Ya kan, udah tinggal nungguin income-nya aja tuh kalau ngapa-ngapain kan. Seperti itulah kira-kira non-linear itu. Nah, kalau kalian sekarang masuk tipe yang mana? Linear kah, semi-linear kah, atau non-linear kah? Linear kalian harus kerja dulu dalam waktu 1 bulan baru dapat gaji, atau semi-linear kan kalian bisa dapat uang secara harian, atau non-linear kalian tinggal kipas-kipas di rumah, nonton TV kan, makan Koko Crunch, dapat duit gitu kan, punya usaha kos-kosan kayak tadi. Ya begitulah kira-kira lah ya. Yang kedua, saving skill ya. Saving skill adalah kurang lebih seperti keahlian seseorang untuk menyimpan atau memanage uang yang dia hasilkan gitu. Saving skill adalah keahlian seseorang untuk menyimpan dan memanage uang penghasilannya. Ya, buat apa katanya? Ya setidaknya kalian harus menyimpan penghasilan yang kalian dapat itu minimal 10% untuk setiap penghasilan yang datang kepada Anda. Terus kalau udah disimpan buat apa? Ya buat dana jaga-jaga, ya dana emergency. Emang hidup kalian bakalan ada di atas terus? Ya suatu saat pasti bakalan jatuh gitu. Ya roda dunia itu pasti berputar men. Setiap orang itu harus mempunyai dana darurat. Ya kalian nggak tahu ke depannya hidup kalian itu bakalan kayak gimana. Kebayang nggak kalau kalian lagi misalkan lagi di jalan berangkat kerja terus kecelakaan dan kalian nggak punya uang, berobat dari mana coba? Ya kan? Fungsinya dana darurat yang kayak gini, ya kalau lagi dibutuhin ya ada gitu, kita tinggal keluarin aja karena kita udah nge-save kan dari tiap penghasilan. Misal penghasilan kita dalam 1 bulan 10 juta atau enggak 20 juta, kita bisa save 10%-nya itu untuk dana emergency kita. Yang kalau lagi sulit ya dikeluarin ya, jangan kalau lagi gampang itu lagi ini boros kan kita giran dipakai, nggak ada gitu maksudnya. Yang ketiga, investing skill. Investing skill adalah kemampuan seseorang untuk mengelola dan menginvestasikan uang yang dia punya gitu. Sebenarnya investasi yang paling menguntungkan ialah investasi ilmu dulu. Kalian bisa bayar kelas workshop khusus gitu untuk investasi, belajar saham atau belajar kelas-kelas eksekutif buat mengembangkan skill-skill kalian kan, soft skill, hard skill itu kalian bayar investasi ilmu. Investasi skill ini sebenarnya
untuk angka pastinya itu sekitar ya 20% lah dari total income kalian. Kayak misalkan income kalian dalam waktu 1 bulan itu 10 juta. Nah 20%-nya itu berarti 2 juta dong, ya nggak? Nah 2 juta ini kalian bisa pakai dulu, kalian bisa spend buat investasi ilmu. Kayak misalkan yang tadi sudah saya sebut, yang ada workshop, belajar saham, atau belajar untuk menambah skill-skill kalian gitu. Charity skills. Charity skills adalah kemampuan seseorang untuk bersedekah. Banyak orang kaya yang justru membagikan sebagian hartanya itu untuk bersedekah. Seperti contohnya Yayasan Bill and Melinda Gates. Tujuan utama Bill Gates membangun yayasan ini adalah untuk memperbaiki sistem dan kemiskinan yang ekstrim di seluruh dunia dan memperluas kesempatan pendidikan serta akses ke bidang teknologi informasi yang ada di Amerika Serikat. Berbagi, berderma, bersedekah itu akan melepaskan stres. Karena perilaku derma itu selalu menghasilkan hormon oksitosin. Ya, hormon oksitosin itu perasaan senang, cinta, lega kan. Itu sebabnya setiap kali kita memberi kepada fakir miskin, membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan, rasanya itu hati kita kayak seneng ya, terus kan jadi lapang gitu. Nah, pikiran bebas yang stres ini yang menjadi yang dimanfaatin oleh mereka-mereka yang kaya raya untuk lebih giat lagi gitu, memikirkan dan menghasilkan solusi bagi banyak orang, entah itu dengan menciptakan produk yang baru, inovasi baru, ide-ide cermat itu datang sendiri aja, ya kan? Yang pada gilirannya menarik sumber-sumber income yang lain lebih besar lagi, kasarnya kita mancing yang lebih gede lagi income-nya gitu. Atau bisa jadi karena jiwa yang lapang itulah, murah senyum kan, itu jadi kayak ngebuka pintu rezeki aja gitu kan. Kita bisa ngejalin bisnis sama orang, jadi dipermudah aja gitu, jadi lancar karena berbaginya itu kan. Ya mudah-mudahan gitu, nggak cuman finansial kalian aja yang tenang gitu, jiwa kalian bisa lebih tentram lagi kan, lebih fresh lagi kan kepala kita kan. Di video tadi aku udah menjelaskan apa saja sih ilmu finansial yang kalian nggak diajarin gitu di bangku kuliah, bangku sekolah. Ini kan ada ilmu earning skill, ada ilmu saving skill, terus ada ilmu investing skill, dan ilmu derma skill atau ilmu sedekah. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, comment, and subscribe. Nah, kalau kalian punya pendapat lain tentang ilmu finansial apa yang kalian ketahui, silahkan isi kolom komentar di bawah. Semoga ini bisa menjawab rasa penasaran yang ada di benak kalian yang masih terngiang-ngiang kan. Segitu aja dari saya. Sekian dan terima kasih.